Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami ya Bapa, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 yang berkata demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes langsung segera meninggalkan pekerjaannya dan keluarganya ketika Yesus memanggil mereka? Sebab dasarnya kita perlu memahami pola pendidikan Yahudi pada waktu itu. Mari kita mempelajari pola pendidikan Yahudi, terlebih lagi di daerah Galilea yang sangat agamawi. Seorang rabi adalah guru terhormat di kalangan masyarakat Yahudi. Semua pemuda Yahudi memiliki cita-cita suatu hari kelak dapat dipilih dan dipanggil menjadi murid rabi. Kalau murid pada umumnya belajar untuk mengetahui seperti gurunya, tetapi murid rabi ingin menjadi seperti rabinya. Yang pertama, tingkat dasar usia 5-10 tahun disebut Bet Sefer, menghafal 5 kitab Taurat. Tingkat lanjutan usia 10-15 tahun disebut Bet Midras, menguasai interpretasi dan aplikasi Taurat, bahkan seluruh kitab perjanjian lama. Tingkat terakhir usia 15-30 tahun disebut Bet Talmud atau Talmid, hanya murid yang terbaik dari yang terbaiklah yang berani memilih rabi tertentu dan memohon apakah mereka dapat dipercaya menjadi Talmidim. Bila terpilih, maka seorang Talmidim akan hidup bersama rabi dan mengikuti dari dekat kemanapun rabi pergi. Ini adalah suatu kehormatan dan panggilan mulia bila seorang pemuda dapat terpilih menjadi Talmidim. Dan suatu hari kelak dapat menjadi seperti rabi
pada usia 30 tahun. Mengapa kita harus memiliki komitmen mengikut Yesus? Pertama, panggilan ini datang dari Yesus. Intinya, panggilan itu inisiatifnya berasal dari Tuhan. Jelas sekali bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang mendatangi Dia, tetapi Yesuslah yang mencari kita. Dialah yang mendatangi kita dan berkata, "Datanglah, ikutlah aku." Simon tidak mengundang atau memanggil Yesus, tetapi Yesus berinisiatif datang di tengah kesibukannya untuk memanggil dia dan saudaranya Andreas. Dalam pemuridan orang Yahudi, muridlah yang mencari rabi atau guru, bukan rabi atau guru yang mencari murid. Tidak ada catatan rabi mencari murid dalam literatur rabi Yahudi. Tapi Yesus berbeda. Dia sendiri yang berinisiatif dan secara pribadi memanggil muridnya. Ini pula yang terjadi pada kita. Yesuslah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Yesuslah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dia mencari kita dan menemukan kita. Dia melihat kita dan memanggil nama kita. Yang kedua, panggilan Tuhan sederhana dan jelas. Ikutlah aku. Tuhan tidak memberikan suatu petunjuk yang rumit bagi Petrus, tapi panggilannya singkat, jelas, dan padat. Tuhan tidak mempersulit muridnya. Dia menyampaikan suatu panggilan yang sederhana, yang untuk seorang nelayan di Galilea pun sangat mengerti. Panggilan Tuhan ini sederhana dan ditujukan buat semua kalangan, dari muda sampai lansia, besar kecil, dan dari berbagai latar belakang. Ini suatu perintah dan sekaligus bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Yang ketiga, ikutlah aku berarti suatu usaha untuk melangkah mengikuti Yesus, dekat dengan Yesus, berjalan bersama Yesus. Ikut Tuhan berarti kita tidak mendahului langkah Tuhan atau mengikut Tuhan dari jauh, tapi mengikut dari dekat bersama Tuhan. Ada suatu kata dalam bahasa Jawa yaitu ngintil. Ngintil adalah gambaran anak kecil yang terus memegang baju ibunya. Tidak mau lepas tetapi terus mengikuti kemana ibunya pergi. Gambaran inilah yang harusnya kita miliki. Berpegang pada Tuhan dan tidak mau lepas sedikit pun dari Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Itulah makna ikut Yesus yang sesungguhnya. Yang keempat, ikut Tuhan berarti ada perubahan. Petrus dan Andreas secara spontan meninggalkan jala dan perahu mereka. Inilah perubahan. Ikut Tuhan berarti mengambil langkah, mengambil tindakan, merespon panggilan Tuhan dengan sikap dan tindakan. Inilah yang menjadikan kita murid. Mendengar saja tidak cukup, tapi respon itulah yang diinginkan Tuhan. Perubahan selanjutnya adalah mereka meninggalkan jala dan perahu mereka. Ikutlah aku menunjukkan suatu perubahan, yaitu pemisahan. Ada hal yang harus kita lepaskan untuk mengikuti Tuhan. Ada kebiasaan lama, ada sifat lama kita yang harus kita tinggalkan, agar kita bisa melangkah tanpa hambatan, tanpa menoleh terus kepada hidup dan keinginan kita yang lama. Ikut Tuhan berarti ada perubahan, yaitu kita dipanggil menjadi penjala manusia. Artinya menjadi murid untuk memuridkan orang lain, agar mereka juga nantinya mengikut Tuhan, bukan mengikuti kita. Tuhan mengubah atau mentransformasi Petrus dan Andreas, sehingga mereka bisa menjadi pemberita Injil, menjadi saksinya Tuhan. Pastinya kita semua dipanggil untuk menjadi murid yang bisa membawa orang lain datang dan mengenal Tuhan. Sudahkah kita merespon panggilan Tuhan Yesus? Ikutlah aku. Apakah kita sudah menjalani panggilan itu dengan setia? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada malam hari ini, panggilan Yesus kepada Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk segera meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka bukanlah keputusan impulsif tanpa makna, melainkan respon tulus terhadap kehormatan terbesar yang dapat diterima seorang pemuda Yahudi dipilih langsung oleh sang Rabi Agung. Berbeda dengan pola pendidikan Yahudi,
di mana murid mencari rabi. Yesus sendiri yang datang melihat dan memanggil mereka secara pribadi. Panggilan ini sederhana, jelas, dan penuh kuasa, mengundang mereka untuk berjalan dekat, bergantung sepenuhnya, dan mengalami perubahan radikal dalam hidup mereka. Mengikuti Yesus berarti bersedia meninggalkan hal-hal yang mengikat, melepaskan kebiasaan lama, dan memasuki tujuan baru, yaitu menjadi penjala manusia yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Seperti para murid pertama itu, kita pun dipanggil untuk merespon dengan ketaatan segera, tanpa menunda, dan dengan komitmen penuh, agar hidup kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan dan keagungan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang telah datang kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah datang mencari dan memanggil kami bukan karena kami layak, tetapi karena kasih dan anugerah-Mu yang besar. Ajarlah kami untuk merespon panggilan-Mu dengan ketaatan penuh dan hati yang mau berubah, meninggalkan segala hal yang menghalangi langkah kami untuk mengikuti Engkau dengan setia. Bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan-Mu, dan jadikan kami penjala manusia yang setia membawa banyak orang kepada keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Kekuatan kami Tuhan hanya ada di dalam-Mu. Kuatkan kami agar tidak goyah, tetapi tetap melekat kepadamu setiap hari sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami ya Bapa untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap
dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.